meninggalkan sunnahnya, lalu mempromosikan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnahnya. Ini adalah bagian dari jihad kita, bagian daripada cinta kita kepada Rasulullah SAW. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatul Islam, ma'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan mengenai faedah-faedah sejarah Islam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Ali Musli Syamjan Putra hafizahullah taala dari STIMSA di Pekanbaru. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan koneksi kami lancar hingga akhir acara nanti. Dan pembahasan kali ini akan melanjutkan mengenai pandangan Ibnu Taimiyah terhadap Ahlul Bait, dan tentunya ini materi yang sangat menarik sekali untuk kita simak bersama. Baik, langsung saja kita akan simak materi yang akan disampaikan kepada Al-Ustaz. Kami persilakan, falyatafadhal masykuran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Para pengusaha dan pendengar Roja TV dan Radio Roja dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di pagi hari ini dimudahkan Allah SWT menyajikan pembahasan dan pelajaran kita tentang menjawab tuduhan-tuduhan terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setia dan bersabar dalam memegang sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada pembahasan yang lalu kita telah membahas bagaimana pandangan dan kemuliaan Ahlul Bait menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bagaimana pandangan Syekhul Islam terhadap kemuliaan Ahlul Bait, terhadap para sahabat, bukan terhadap Ahlul Bait. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan, yaitu salah satu pembahasan usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga adalah mencintai Ahlul Bait. Namun di sana ada orang-orang yang mengatakan bahwa Syekhul Islam Taimiyah tidak memuliakan dan tidak mencintai Ahlul Bait. Tuduhan-tuduhan ini mereka buat di dalam berbagai momen, atau mereka ungkapkan berbagai momen, mereka sebutkan dalam tulisan-tulisan mereka bahwa Syekhul Islam Taimiyah tidak memuliakan, tidak menghormati Ahlul Bait radhiyallahu anhum. Maka dalam kesempatan ini kita akan mencoba menjelaskan sekilas tentang siapa itu Ahlul Bait, bagaimana keyakinan Ahlussunnah terhadap Ahlul Bait, dan juga secara khusus pandangan Syekhul Islam Taimiyah terhadap Ahlul Bait. Baik. Di antara tuduhan-tuduhan itu banyak sekali sebenarnya yang mereka tuduhkan, seperti mengatakan bahwa Syekhul Islam Taimiyah umpamanya dituduh oleh mereka menafikan kemuliaan dan keutamaan ketuban Ali radhiyallahu anhu, atau kehormatan dan kemuliaan Ahlul Bait, ya, atau menuduh juga Syekhul Islam Taimiyah adalah musuhnya Ahlul Bait dan sebagainya. Kemudian juga menuduh bahwa Syekhul Islam Taimiyah dituduh oleh mereka menyumpahkan Fatimah dengan orang-orang munafik dan sebagainya. Masih banyak tuduhan-tuduhan itu yang mereka tidak akan habis-habis tentunya. Mereka dalam memfitnah dan menuduh Syekhul Islam Taimiyah. Secara khusus mungkin bisa kita melihat tuduhan-tuduhan itu dalam kitab-kitab orang Syiah Rafidah ataupun orang-orang kitab yang dikarang oleh semadzhab dengan mereka, ya. Maka akan kita lihat tuduhan-tuduhan itu mereka lontarkan secara dusta dan fitnah.
Masuk di negara kita ini, kami sendiri pernah membeli sebuah buku kecil gitu ya, ditulis oleh seseorang menuduh bahwa Syaikhul Islam adalah golongan nawasib. Yang nawasib itu orang Syiah adalah orang-orang yang membenci Ahlul Bait. Nah, tentu dasar tuduhan ini di antara argumentasi mereka adalah ketika Syaikhul Islam melarang orang untuk mengutuskan Ahlul Bait. Secara khusus Ali sebenarnya pada orang Syiah Rafidah yang mereka dalam memandang imam mereka terlalu berlebih-lebihan, bahkan melampaui batas yang dibolehkan dalam syariat. Dan bahkan di antara mereka dalam kitab panduan utama mereka sebagai kitab usul kafi, maka mereka mengatakan imam mereka itu adalah wa annal adl imam jami'a, wa annal adl lil imam, bahwa bumi ini milik imam. Bahkan wa annal imam la yamutuna illa bi rahmatin minhu, bahkan imam-imam menurut mereka tidak akan mereka meninggal kecuali atas keinginan mereka sendiri. Bahkan imam mereka katakan adalah ya'lamunal ghaib, ya, wa ya'lamuna kull kitab al-munazzala 'ala al-anbiya wa bi lughatiha. Mereka juga memahami, kata mereka adalah imam mereka itu memahami semua kitab turun ke Allah kepada para nabi dan mengetahui bahasa-bahasanya. Dan banyak lagi sebenarnya ya ungkapan-ungkapan yang melampaui batas pandangan mereka terhadap Ahlul Bait. Maka ketika Syaikhul Islam Taimiyah meluruskan pandangan-pandangan yang berlebihan, ya, maka mereka menuduh dengan fitnah pendapat. Umpamanya di antara Syaikhul Islam Taimiyah mentakrir bahwa Abu Bakar, Umar adalah lebih mulia dari Ali radhiyallahu anhu. Itu berdasarkan ungkapan dari Ali radhiyallahu anhu sendiri dan juga para sahabat semua ijma bahwa khairul ummah ba'da nabiyha Abu Bakar sama Umar. Itu yang ijma. Sahabat di masa sahabatnya sudah ijma mutlak. Memang ada khilaf dalam kemuliaan antara Utsman dan Ali. Tetapi akhirnya setelah menjadi pemilihan khalifah yang ketiga, maka para tabi'in ada mengatakan barang siapa yang masih mengatakan Utsman lebih afdal dari Ali, maka faqad azra bil muhajirin wal ansar. Sungguh dia telah melangkahi ya kaum muhajirin dan ansar, karena mereka yang memilih Utsman di masa pemilihan khalifah setelah mangkatnya atau meninggalnya Umar bin Khattab dalam bentuk syurah dengan cara Abdurrahman bin Auf berkeliling ke rumah para sahabat mendengar usulan dan masukan mereka siapa yang lebih utama untuk menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab meninggal. Baik, namun itu perbedaan dari sisi kemuliaan. Memang ada ulama Al-Sunnah yang mengatakan bahwa Ali lebih afdal daripada Utsman. Namun tidak ada perbedaan dari kalangan satupun dari ulama Al-Sunnah bahwa khalifah yang ketiga adalah Utsman. Ini perbedaan antara keutamaan dengan susunan khalifah. Nah, ketika Syaikhul Islam Taimiyah menjelaskan bahwa memang yang sepantasnya, yang selayaknya khalifah setelah mengangkatnya Rasulullah SAW adalah apa yang telah diputuskan oleh para sahabat di masa itu. Maka orang-orang Syiah menganggap orang yang tidak sependapat dengan mereka, maka mereka anggap sebagai musuh Ahlul Bait. Cara berdalil seperti ini juga terdapat dalam pola-pola diskusi dalam masalah-masalah lain. Contoh ketika para ulama menjelaskan bagaimana pola ziarah kubur, bagaimana seharusnya kita ziarah kubur sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Lalu mereka akan membalik bahwa orang ini adalah anti ziarah kubur. Jadi demikian mereka cara pola pikir mereka. Menganggap orang yang meluruskan bagaimana sunnah ziarah kubur atau anti ziarah kubur. Atau ketika orang menjelaskan hukum maulid atau menjelaskan tentang sunnah Rasulullah SAW untuk menjauhi hal-hal yang berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah SAW, itu dikatakanlah orang ini sebagai orang dituduh sebagai orang yang tidak cinta Rasulullah sebagainya. Tentu ini adalah hujah dahidah, hujah yang lemah sekali. Tidak demikian pola berpikir yang benar, yang sehat. Ya, harus didudukkan persoalannya. Bedakan antara orang melarang melakukan hal-hal yang berbau bid'ah dan kesyirikan di kuburan dengan orang melarang ziarah kubur. Ziarah kubur tidak ada satupun ulama yang melarang. Ya, memang ada sebagian ulama melarang adalah berdasarkan hadis-hadis yang karena melihat kebiasaan-kebiasaan sebagian masyarakat sebelum mereka mengerti akidah itu banyak sekali jatuh ke dalam perbuatan yang dilarang dalam agama. Yang dilarang itu bukan ziarah kubur, tapi dilarang itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah dan tuntunan agama.
Tapi mereka berbalik demikian. Dan itulah pola semua ahlul bidah. Ketika umpamanya kita berdiskusi dengan orang ahlul kalam mengingkari sifat-sifat Allah. Nah, kita beriman dengan Allah itu memiliki sifat yang mulia sesuai dengan kemuliaan keagungan Allah, tidak serupa dengan makhluk. Tapi mereka mengatakan orang yang mengatakan sifat itu adalah musyabbihah. Orang yang mengatakan sifat itu adalah musyabbihah. Dan begitulah pola cara mereka ketika mereka tidak memiliki argumentasi, mereka akan membuatkan sebuah kesimpulan yang sangat keliru dan itu dijadikan sebagai bahan untuk provokasi dan alat untuk isu yang dijadikan untuk provokasi dan lalu ingin membenturkan antara apa yang dijelaskan oleh para ulama dengan orang-orang awam. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Bahkan mereka mengakui bahwa ketika orang-orang Syiah mengatakan bahwa Ali memiliki ilmu khusus yang tidak diketahui oleh sahabat yang lain, itu juga dikomentari oleh Syaikhul. Jadi banyak sekali hal-hal yang keyakinan mereka yang tetap Ali yang berlebihan tidak dituntun oleh dalil-dalil syar'i ini. Ketika dikritik, maka dituduhlah Syaikhul Islam sebagai orang yang tidak mencintai dan memuliakan keluarga Ahlul Bait. Baik, kita akan bahas dulu ya. Sebetulnya kalau kita lihat tuduhan-tuduhan mereka sangat banyak sekali yang tidak berdasar, tapi bagi orang-orang yang insaf, bagi orang-orang yang bersifat bijaksana dan adil di dalam menyampaikan sebuah perkataan dan pendapat, ya, cukup membaca kitab yang terkecil atau salah satu matan akidah yang ditulis oleh Syaikhul seperti Aqidah Al-Wasithiyah, itu di sana jelas beliau mengatakan bagaimana kedudukan sahabat, kedudukan Ahlul Bait dalam pandangan beliau. Ya, kitab ya, di antara kitab, apalagi kalau kita baca fatwa-fatwa beliau, kitab-kitab beliau yang lain seperti komentar beliau dalam mengomentari bantahan terhadap orang paham orang Syiah Rafidhah dalam kitab beliau yang sangat fenomenal, itu kitab yang sangat besar sekali dalam membantah Syiah. Belum ada kitab membantah Syiah selengkap yang ditulis oleh Islam dalam kitab beliau Minhajus Sunnah Nabawiyah. Di situ beliau mengkritisi berbagai paham-paham Syiah terhadap baik pandang mereka terhadap Ahlul Bait maupun terhadap berbagai ajaran Syiah yang lainnya. Jadi kitab itu terdiri 11 jilid ya. Kalau dilihat yaitu kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah, ya bisa di-download juga di PDF-nya bisa dicari di Google atau buku-buku PDF. Baik. Ini sekilas ya pembahasan yang kita angkat, yaitu membantah tuduhan-tuduhan orang terhadap Syaikhul Islam mengatakan bahwa beliau tidak mencintai Ahlul Bait, tidak memuliakan Ahlul Bait. Pertama kita harus jelaskan dulu, sebelum kita mengupas sekilas ungkapan tentang Syaikhul Islam terhadap Ahlul Bait. Siapa mereka Ahlul Bait tersebut? Ya, tentu perlu kita mengerti. Baik, kalau dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlul Bait itu adalah, pertama adalah diambil kesimpulan oleh para ulama fikih dan juga para ahli hadis menyebutkan adalah man hurimat alaihi shadaqah, orang yang diharamkan atasnya sedekah. Dan ini diambil dari ungkapan Imam Nawawi dalam memberikan bab terhadap hadis yang dikemukakan oleh Imam Muslim dalam satu babnya dalam Sahih Muslim, yaitu tentang bahwa Imam Nawawi memberikan judul terhadap bab tersebut bab tahrim zakati ala Rasulillah wa ala ahlihi wa hum Banu Hashim wa Banu Muttalib duna ghairihim. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Nawawi memberikan judul bab hadis tentang Ahlul Bait dalam Sahih Muslim. Yaitu bab tentang haramnya zakat untuk Rasulullah dan para keluarganya. Siapa keluarganya? Yaitu Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ya, tidak diharamkan selain mereka. Jadi definisi Ahlul Bait menurut ahli hadis dan ahli fikih adalah yaitu Banu Muttalib dan Banu Hashim yang beriman tentunya. Itu yang beriman ya, bukan yang tidak beriman, bukan yang kafir. Yang beriman. Jadi yang beriman dari Banu Hashim dan Banu Muttalib. Dan di dalam sejarah telah berkali-kali kita jelaskan di mana Hashim dan Al-Muttalib ini adalah saudara, ya, anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW, Muttalib. Nah, jadi Hashim adalah kakek Nabi SAW, anaknya Abdul Muttalib. Ketika Hashim ini berdagang ke Gaza atau ke Syam, dia meninggalkan istrinya yang hamil itu Salma dari Bani Najjar di Madinah. Setelah lahir, maka kemudian anak tersebut menjadi remaja, dijemput oleh Abu Talib saudaranya.
ketika dibawa oleh saudaranya bernama lah digelari oleh orang-orang Mekah Abdul Muthalib, karena dalam perjalanan antara Mekah dan Madinah ya itu cukup jauh, sehingga karena perjalanan begitu panjang saat sampai di Mekah ya, terlihatlah Al-Muttalib ini Syaibatul Hamdi, anak daripada Hashim ini sebagai seorang budak, maka dipanggil Abdul Muttalib. Jadi sebenarnya nama asli dari Abdul Muttalib adalah Syaibatul Hamdi, Syaibah ya, Syaibatul Hamd, karena dia saat lahir memiliki rambut yang sudah putih, atau ada di bagian tubuhnya rambut putih. Baik. Nah, kemudian Hashim ini anak Abdul Manaf ya. Kemudian juga Al-Muttalib. Dua saudara. Ketika Hashim meninggal, maka Muttalib menggantikan tugas dari Hashim. Setelah dia jemput anak dari Hashim yang di Madinah, maka diserahkanlah urusan pengurusan Al-Bait, itu Ka'bah dan Baitul Haram ya, yang ditanggung jawab Hashim saat itu diserahkan kepada anaknya itu Abdul Muttalib tadi. Nah, maka yang dianggap Al-Bait oleh para ulama adalah anak dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Baik. Al-Muttalib itu banyak anak, di antara di sini adalah juga keturunan Imam Syafi'i, termasuk dari Al-Muttalibi. Maka disebutkan nanti kalau dia Al-Muttalibi, dari keturunan Al-Muttalib disebut Al-Muttalibi di ujung namanya. Kalau dia dari Bani Hashim, Al-Hashim. Nah, kalau dia anak dari keturunan Hashim, disebut adalah Al-Hashim. Baik, itu sedikit penjelasan siapa mereka Ahlul Bait. Dari definisi ini, ya, termasuk ke dalam Ahlul Bait ini termasuk juga istri Nabi SAW. Bukan sebagaimana yang dipahami oleh kelompok-kelompok Syiah Rafidhah, bahwa Ahlul Bait itu hanyalah Ali dan keturunannya. Bahkan dari keturunan Ali pun mereka batasi hanya keturunan Husain. Nah, kalau kita mencoba melihat keluarga Rasulullah SAW beriman itu banyak. Dari paman-pamannya juga, bukan hanya anak dari Abu Talib saja. Kalau anak Abu Talib hanya Ali bin Abu Talib, kemudian Ja'far, ya, dan Qail dan seterusnya. Itu anak-anak Abu Talib beriman. Saudara-saudara Ali juga ada yang beriman. Kemudian juga dari paman-pamannya juga ada yang beriman. Sebagaimana Abbas, ya, dan itu juga Hamzah. Nah, kemudian mereka juga punya anak. Sebagai Abbas punya anak Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas untuk turunnya, dan Abdullah bin Abbas juga punya saudara yang banyak yang beriman juga. Maka mereka adalah semuanya Ahlul Bait. Mereka semua adalah Ahlul Bait. Yang penting mereka itu dari keturunan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Nah, kemudian juga istri-istri Nabi dengan berdasarkan dalil Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW termasuk dari kalangan Ahlul Bait. Karena surat Al-Ahzab yang turun innama yuridullahu innama yuridullahu utahhirakum ahlul bait wa liyutahhirakum ahlul bait, ya, dalam surat Al-Ahzab tersebut itu adalah berbicara tentang ayat tersebut turun dari di rumah istri Nabi SAW, ya. Itu ayat tersebut turun di rumah Nabi SAW. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlul bait. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlul bait. Sungguhnya Allah ingin menghapuskan dosa dari kalian wahai para ahlul bait. Ayat itu turun di rumah istri Nabi SAW. Maka yang dimaksud ahlul bait di situ yang pertama adalah istri Nabi SAW. Kemudian para ulama menyebutkan masuknya keluarga Nabi yang lain, Bani Hashim dan Muttalib, adalah ketika Rasulullah SAW memanggil Ali dan Fatimah, kemudian membaca ayat tersebut. Kalau dari hadis-hadis Nabi SAW menyatakan istri Nabi termasuk dari Ahlul Bait, ada beberapa hadis dan juga bahkan hadis-hadis yang bukan satu dua, ya, hadis yang menyebutkan tentang bahwa istri Nabi termasuk adalah bagian dari Ahlul Bait. Di antaranya adalah ayat yang telah kita sebut, kemudian hadis Nabi SAW adalah yaitu kata Rasulullah SAW ketika orang-orang menyakiti Aisyah, orang-orang munafik menuduh Aisyah berbuat hal yang keji, maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "May yu'dzuruni fi rajulin, ya, qad balagha adahu fi ahli, atau may ya'dzuru fi ahli, ya, min rajulin." Ya. Di sini Rasulullah mengatakan ketika kepada para sahabatnya, siapa yang bisa memberikan uzur kepadaku terhadap seseorang yang telah menyakiti keluargaku.
Maka Rasulullah SAW di sini menyebutkan ya bahwa istri beliau adalah ahli. Di sini adalah itu fi ahli atau min rajulin qad azam fi ahli. Itu semuanya adalah keluarga Rasulullah. Yang maksud adalah keluarga, disebutkan ahli keluarga Rasulullah SAW. Jadi dalil-dalil yang menunjukkan tentang bahwa istri Nabi termasuk pada keluarganya, termasuk hadis tadi. Hadis Rasulullah menyebutkan innama hadis sadaqat innama hiya ausakhun nas. Ini hadis juga wa innaha la tahillu li Muhammad wala li ali Muhammad. Sesungguhnya sedekah-sedekah ini adalah kotoran dosa manusia dan sesungguhnya ia tidak halal bagi Muhammad dan keluarga para Muhammad. Maka oleh sebab itu bahwa Rasulullah tidak menerima sedekah ini, sedekah ini dibuktikan juga oleh Salman Al-Farisi sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW saat Rasulullah SAW sampai di Madinah. Maka Salman Farisi di akhir dia saat gurunya telah akan meninggal dari seorang ulama Yahudi, berpesan kepadanya, sungguh telah dekat lahir seorang nabi. Lalu di antara ciri-cirinya sebutkan ada 3 hal. Pertama, dia tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah. Yang kedua, dia menerima hadiah. Kemudian di pundak, ya, di belakangnya ada khatam nubuwah. Maka ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kemudian Salman Farisi mencoba membuktikan 3 hal tersebut. Ketika Rasulullah SAW dia datang menghadap Rasulullah SAW membawa kurma, karena dia bekerja di kebun kurma, lalu dikatakan ini adalah sedekah. Rasulullah SAW lihat Salman Farisi tidak memakainya dan baginya kepada para sahabat. Hadi wahidah, kata ke Salman Farisi. Kemudian juga kali keduanya dia bawa hadiah. Ya, dia bawa kurma juga, dikatakan ini adalah hadiah. Lalu Salman Farisi melihat Rasulullah SAW mengambilnya dan makannya, kemudian dibagikan juga para sahabat. Ini ada yang kedua. Lalu setelah itu Salman Farisi mencoba mengintip dari belakang Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menurunkan ridanya atau selendang seperti orang berihram itu, agar Salman Farisi bisa melihat atau yang ada di pundak punggung Nabi SAW. Nah, ini dalil-dalil tentang bahwa di mana Rasulullah mengatakan bahwa keluarga beliau diharamkan menerima sedekah. Dalilnya mana Banu Hashim tadi yang disebutkan oleh Imam Nawawi adalah mereka adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Baik. Kemudian dari hadis tentang keluarga Nabi, ya, termasuk keluarga Nabi tadi sudah kita sebutkan, yaitu dalilnya adalah surah Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlil baiti wa yutahhirakum tathhira. Sungguhnya Allah maksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, dari kalian wahai ahlul bait, dan bersihkan kalian sebersih-bersihnya. Berkata Ibnu Katsir menyebutkan tentang konteks ayat ini, hal ini adalah konteks secara tegas memasukkan para istri Nabi ke dalam bagian Ahlul Bait, kata Ibnu Katsir dalam ayat ini. Kenapa? Karena mereka adalah sebagai sebab turunnya ayat. Ya. Sebab turunnya ayat ini. Penyebab turunnya ayat adalah termasuk ke dalam kandungan ayat, ya, secara mutlak. Itu menurut kesepakatan para ulama. Bisa jadi secara tunggal menurut salah satu pendapat atau bersama yang lainnya menurut pendapat yang kuat, kata Ibnu Katsir. Kemudian juga, ya, suatu hal yang tidak diragukan lagi tetangganya tentang hal ini bagi orang-orang yang memahami Al-Quran, kata beliau bahwa istri-istri Nabi termasuk ke dalam firman Allah SWT, sesungguhnya Allah ingin bermaksud membersihkan kalian dari dosa sebersih-bersihnya. Itu surat Al-Ahzab ayat 33 tadi. Kenapa? Karena sebelumnya ayat itu, jadi ayat tentang innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlil baiti, ya, surah Al-Ahzab ayat 33 itu berikutnya Allah bicara tentang konteks pada keluarga Nabi sendiri. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna. Ya, hendaklah kalian hai para istri Nabi, ya, mengambil pelajaran-pelajaran dari ayat yang diturunkan, ya, di rumah-rumah mereka. Ya, ayat Allah yang dibaca di rumah-rumah mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa yang maksud adalah keluarga Nabi termasuk bagian, istri-istri Nabi termasuk bagian dari Ahlul Bait. Baik, adapun pandang orang Syi'arifil tadi sudah kita sebutkan, mereka hanya menyimpulkan Ahlul Bait itu hanya keturunan Ali, bahkan dari keturunan Ali hanya mereka mengambil Hasan Al-Husain saja. Jadi ada yang Syiah yang berpandangan turun Ahlul Bait itu mereka lebih fokus keturunan Ali saja. Kemudian ada mereka yang lebih menyempitkan lagi adalah hanya dari keturunan Husain saja.
para ulama menjelaskan kenapa mereka lebih memfokuskan keturunan Husain secara khusus umumnya Syiah Rafidhah dan tidak mencintai Hasan. Pertama, mereka menganggap Hasan adalah termasuk orang yang telah berkhianat dan tidak pro kepada Ahlul Bait, ya. Karena memang Hasan mendamaikan kaum muslimin sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, inna bni hada sayyidun sayuslihullahu bihi baina fi'atain ahli matai minal muslimin. Sesungguhnya cucu ini adalah seorang tokoh besar, kata Rasulullah SAW, di mana Allah akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin besar nanti melalui tangannya. Maka tahun 40 Hijriah, Hasan menyerahkan secara bulat kepada Muawiyah tentang kekuasaan khalifahan untuk demi terjadinya perdamaian antara sama kaum muslimin. Nah, orang Syiah ini nggak fanatik kepada Hasan, menganggap pro atau lemah dan sebagainya. Nah, akhirnya mereka mengkultuskan Husain saja. Nah, Husain ini juga dijelaskan para ulama karena Husain mereka anggap menikahi putri Yazdajir, Raja Najasyi yang ditaklukkan kekuasaan di masa Umar bin Khattab. Kemudian ada putrinya yang tertawan lalu dinikahi atau dibagikan kepada Husain, yang dinikahi oleh Husain. Jadi itu sebetulnya rahasia kenapa mereka lebih memuliakan, mengagungkan keturunan Husain, karena mereka menganggap pertemuan di antara dua darah biru. Baik. Dan Rasulullah SAW tadi kita jelaskan nyata-nyata menyebutkan bahwa keluarga beliau tidak berdasarkan hadis-hadis tadi tidak hanya keturunan Hasan bin Husain saja, termasuk Banu Muthalib atau Banu Hashim yang lainnya seperti keturunan Abbas, keturunan Hamzah, ya. Kemudian juga dari anak-anak Abu Thalib sendiri, saudara Ali, pokoknya ada Ja'far, ada Uqail dan seterusnya. Kemudian juga istri-istri Nabi tadi sudah kita sebutkan dalilnya, yaitu hadis di antara riwayat Imam Bukhari, "May ya'turni min rajulin balagha adahu fi ahli." Ya, ketika Aisyah difitnah oleh orang munafik berbuat sesuatu yang keji, maka Rasulullah SAW meminta kepada siapa yang bisa membela aku dari seseorang yang menyakiti keluargaku. Ya. Wallahi, maka wallahi ma alimtu ala ahli ilai khairah. Aku tidak tahu tentang keluargaku kecuali hal yang baik. Ya, wa qad dzakaru rajulan ma alimtu alaihi ila khairah. Dan dia menuduh seorang laki-laki yang aku tidak tahu kecuali dia seorang yang baik. Wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i. Dan dia tidak pernah masuk ke dalam rumahku kecuali keluargaku bersama aku, kecuali bersama aku, kata Rasulullah SAW. Di sini diriwayatkan Imam Bukhari. Ini dalil secara mutlak memasukkan istri Nabi, sampai samping juga ayat tadi sebenarnya telah kita jelaskan komentar Munkafir dalam terhadap ayat yang surah Al-Ahzab ayat 33 tadi. Kemudian juga hadis ini, siapa yang memberiku uzur atau membelaku dari seorang telah menyakiti keluarga itu, ahli. Ini diantara. Kemudian juga amalan para sahabat ketika membagi qarabah dan ahlul bait, hak-hak ahlul bait, itu isi Nabi dimasukkan bagian ahlul bait. Baik hak ahlul bait di masa Abu Bakar, hak ahlul bait di masa Umar, di masa Utsman, di masa Ali, ya. Nah, ini yang sekilas tentang pengertian ahlul bait dan pembagian ahlul bait itu. Baik. Kemudian di sana yang perlu kita hati-hati juga, banyak orang-orang yang mengaku bagian dari ahlul bait, tetapi mereka sebenarnya tidak bagian dari ahlul bait. Maka ini suatu dosa yang sangat berbahaya kepada seseorang yang mengaku-ngaku keturunan dari ahlul bait dan dia tidak keturunan ahlul bait. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabda yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, inna min a'zami firah ayyadda'i rajulu ila ghairi abihi. Ya. Sesungguhnya di antara kedustaan yang paling besar adalah seseorang mengaku kepada bukan ayahnya. Dia mengaku keturunan seseorang, dia bukan keturunan dari orang tersebut. Ini dosanya sangat besar. Ya. Seseorang mengaku merupakan kebohongan yang sangat besar. Min a'zami firah, kata Rasulullah SAW. Kebohongan yang luar biasa, orang mengaku keturunan, seorang mengaku, ya, yang menisbahkan diri bukan dari keturunannya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini suatu hikmah dari Allah SWT, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dalam Sahih Imam Muslim, diriwayatkan Imam Muslim, bahwa Ali bin Thalib meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Wa man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqballahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adla." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa mengaku bukan kepada ayahnya atau menyandarkan diri, yang menisbahkan diri kepada bukan kaumnya, maka atasnya adalah laknat Allah, para malaikat serta manusia seluruhnya.
Allah tidak menerima, tidak akan menerima darinya amalan wajib dan amalan sunnah. Ini karena hari-hari ini atau beberapa waktu yang lalu ada satu hal yang viral, topik tentang mengkritik penisbahan salah satu ormas atau orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, jadi kritikan. Namun kita dalam menyikapi orang mengaku tersebut, kita juga tidak perlu mencela keturunan orang, karena memang itu dilarang dalam agama kita, ya. Dan itu merupakan satu kebudayaan kebiasaan orang-orang jahiliyah mencela keturunan orang lain. Tetapi bagi orang-orang yang mengaku keturunan, ya, Nabi dan sebagainya, dia harus waspada dengan dua sabda Rasulullah tadi. Nah, adapun orang-orang mengaku itu kita tidak punya bukti atau kita tidak boleh juga mencela-cela keturunan lain, dan itu adalah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang kita katakan tadi perlu kita cermati, hadis ini diwakilkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Maka ini bentuk-bentuk hal-hal yang perlu kita waspadai dalam masalah Ahlul Bait ini. Harus hati-hati, jangan setiap orang mengaku Ahlul Bait lalu kita sudah percaya, ya, ataupun mengkultuskan dia, menganggapkannya dia mutlak benar dalam segala pendapatnya. Nah, ini yang perlu kita waspada. Karena timbangan Ahlul Bait bagaimana harus kita mencintai Ahlul Bait itu bukan didahulukan karena dia keturunan Nabi. Tapi yang pertama dulu, apakah dia beriman menjalankan Islam sesuai dengan tuntunan agama yang mulia ini? Nah, kalau dia keturunan Nabi, maka dia berhak untuk lebih dicintai daripada kaum muslimin yang lainnya lebih. Itu ada bonusnya buat mereka. Baik. Itu tadi menjelaskan hukum orang yang mengaku keturunan Ahlul Bait yang dia sebenarnya tidak keturunan Ahlul Bait. Kemudian juga ada satu hal yang perlu kita cermati. Ada orang-orang yang setelah mengaku dia keturunan Ahlul Bait melegalkan berbagai perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunan dalam sunnah. Kadang-kadang perbuatan itu dihukum syirik dalam agama kita. Ya, namun mereka mengaku sebagai bagian dari Ahlul Bait. Ya, mengaku sebagai habaib, lalu mengatakan bahwa habaib ini adalah keturunan para nabi. Tentu kita tidak mengkritik mereka pun nabi atau tidaknya secara fakta. Tapi yang paling bagi kita adalah kalau dia Ahlul Bait, mestinya dia lebih pro terhadap sunnah Nabi SAW. Lebih mencintai Nabi SAW dengan cara menjalankan sunnah Rasulullah. Bukan yang merekayasa, bukan yang melakukan hal-hal yang menyelisih ajaran Rasulullah SAW. Karena betapapun dekatnya dengan Rasulullah SAW seseorang, kalau dia tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, Rasulullah SAW telah katakan kepada putrinya, kepada pamannya Abbas, kepada bibinya ya Sofia dan kaumnya, kaum Hashim, ya, la uni ankum minal syai'a. Aku tidak bisa membela kalian di hadapan azab Allah. Jadi intinya adalah bahwa seseorang yang keturunan Nabi, mestinya mereka adalah orang-orang yang lebih menegakkan ajaran dan sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasul kita SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Orang yang dimundurkan masuk surga oleh amalnya tidak akan bisa didorong oleh nasabnya. Ya. Dan juga Rasulullah SAW mengingatkan kepada para Ahlul Bait, kepada kaumnya secara khusus Ahlul Bait, ya, la ya'tin nas yaumal qiyamati a'mali ma ta'tun bi ansabikum. Jangan nanti manusia datang bawa amalnya kalau kalian hanya sekedar melakukan hubung keturunan saja. Nah, maka hubung keturunan itu tidak akan ada artinya kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena ya hubungan keturunan tidak akan berarti apa-apa bila tidak dilandasi dengan iman dan takwa. Oleh sebab itu tidak ada arti hubungan keturunan bagi Abu Lahab dan Abu Thalib ketika keduanya enggan untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Demikian pula para keluarga Nabi yang sebelumnya, seperti umpamanya keluarga istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, bapak Nabi Ibrahim, ya. Sekalipun mereka tersebut keluarga para nabi, namun hubungan keturunan tidak bisa, atau hubungan keluarga tidak bisa menghalangi mereka dari azab Allah. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar dan sahih. Baik. Tadi sudah kita sebutkan ya hadis yang mengatakan man batta bihi amalu lam yusyrik bihi nasabuhu diwakilkan Imam Muslim. Ya, orang yang dilambatkan amalnya ya untuk masuk surga tidak akan bisa dicepat oleh hubungan keturunannya. Kalau yang membuat dihalanginya adalah ketidakimannya, ya maka hubungan keturunan tidak akan dapat menolongnya kalau tidak beriman.
Demikian pula Rasulullah SAW katakan kepada keluarganya, ya, hadis muttafaqun alaih wa Bukhari Muslim, ya Bani Abdul Muttalib, ya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah Nabi SAW, wahai anak cucu Bani Abdul Muttalib, la uni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa membela kalian di hadapan Allah sedikit pun. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas anak Abdul Muttalib, la uni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa membela kau di hadapan Allah sedikit pun. Maksudnya kalau dia tidak beriman. Namun bila mereka beriman dengan benar, ya, itu pasti mereka dapat syafaat dari Nabi SAW. Jangankan keluarga beliau, umat beliau pun dapat syafaat. Ya Sofiyata ammata Rasulillah. Ya Sofiyatu ammata Rasulillah. Wahai Sofiyah, paman Rasulullah, kata beliau, la uni anki minallahi syai'an. Aku tidak bisa membelamu di hadapan Allah dari azab Allah sedikit pun. Ya Fatimah binta Rasulillah. Wahai Fatimah, ya, putri Rasulullah. Ini Rasul katakan kepada adik kerabat. Supaya mereka apa? Tidak hanya sekedar membanggakan hubungan keturunan, lalu mereka tidak, ya, beramal soleh, tidak beriman dengan benar, ya, tidak menegakkan tauhid, tidak menjalankan sunnah. Nah, ini yang diingatkan oleh Nabi SAW kepada keluarga-keluarga beliau. Baik. Itu sekilas tentang hal-hal yang harus kita ketahui tentang yang berkaitan dengan Ahlul Bait ini, definisi mereka dan siapa saja mereka. Ya, disebut dengan Ahlul Bait, bahwa Ahlul Bait itu tidak hanya Ali dan keturunannya saja, tapi juga mencakup keturunan dari Bani Al-Muttalib dan juga Bani Hashim. Siapapun beriman dari antara mereka. Dari anak-anak paman Nabi SAW, baik dari anak Hamzah atau Abbas, ya, ataupun dari anak paman Nabi SAW dari Abu Talib, dari keluarga Abu Talib, anaknya Abu Talib, ya, saudara-saudara Ali seperti Ja'far dan Uqail tadi yang telah kita sebutkan. Baik. Itu sekilas hal yang berkaitan dengan Ahlul Bait ini. Maka sangatnya pentingnya kita untuk membersihkan Ahlul Bait dari berbagai tuduhan batil yang sehingga ketika ada orang menisbahkan diri kepada Ahlul Bait dalam amal-amaliyahnya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, jelas itu akan mencederai nama baik Ahlul Bait. Maka begitu penting kita untuk bersihkan nama-nama Ahlul Bait itu. Ya. Kemudian juga ada pula orang yang menisbahkan diri sebagai Ahlul Bait, ya, dengan tujuan untuk membohongi manusia lalu mengeruk keuntungan duniawi di balik itu. Ini juga perlu waspadai. Jadi bukan kerja Ahlul Bait itu adalah ya, karena sudah jelas mereka adalah orang yang diharamkan menerima sedekah. Kemudian ada juga sebagian kelompok yang menjadikan penisbahan diri mereka kepada Ahlul Bait, ya, menjadikan penisbahan itu sebagai alat untuk menutup-nutupi berbagai kesesatan dan kebatilan yang mereka lakukan. Nah, itu kita katakan tadi. Seakan-akan dia kalau sudah Ahlul Bait bebas berkreasi melakukan berbentuk bid'ah dalam agama ini atau bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang berbau kesyirikan. Itu tidak bisa. Yang menjadi patokan di sini bukan Ahlul Baitnya, tapi adalah dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Baik, kemudian juga secara khusus ada kelompok Syiah Rafidhah yang memanfaatkan alasan mencintai Ahlul Bait untuk mempengaruhi orang awam Ahlussunnah agar menerima ajaran Syiah Rafidhah. Ini juga perlu kita waspadai. Baik, sekarang kita mencoba melihat komentar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang Ahlul Bait. Bagaimana beliau mencintai Ahlul Bait. Pertama adalah bagaimana pandangan dan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap Ahlul Bait itu sangat jelas ya kalau kita mencoba membaca kitab-kitab beliau. Ya. Bahwa beliau di antara beliau poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mencintai Ahlul Bait dan menghormati mereka. Bahkan beliau kemukakan dalil-dalil yang mewajibkan dalam beberapa kitab-kitab beliau tentang wajibnya mencintai Ahlul Bait tersebut. Beliau sebutkan dalam ungkapan beliau umpamanya dalam Majmu' Fatawa jilid keempat halaman 487. Apa kata beliau? Mahabbatuhum indana fardun wajibun yu'jaru alaihi. Ya. Mahabbatuhum fardun wajibun alaina, ya. Mahabbatuhum indana fardun wajibun yu'jaru alaihi. Mencintai mereka Ahlul Bait itu di menurut pandangan kami, di sisi kami kata beliau adalah fardun wajib. Fardun wajib, satu hal yang diwajibkan kata beliau, yu'jaru alaihi, mendapat pahala. Karena Rasulullah SAW dan hadis makan Imam Muslim juga, udzakirkum fi ahli bait, udzakirkum fi ahli bait. Itu kata Rasulullah SAW. Aku ingatkan kalian tentang hak keluargaku, tentang hak keluarga. Karena antara bagian bukti cinta kepada Rasulullah SAW adalah menghormati keluarga beliau.
Baik, dan juga beliau sebutkan dalam kitab beliau yang lain Minhajus Sunnah jilid Minhajus Sunnah Nabawiyah jilid 7 halaman 102, beliau katakan wala raiba anna mahabbat ahl baitin Nabi SAW wajibatun. Jadi itu hukumnya menurut beliau tidak diragukan bahwa mencintai keluarga Nabi adalah wajib. Itu penjelasan Syaikhul Islam. Kemudian kama zadat mahabbatur rasul fi qalbi kullama zadat ya. Wa kullama zadat mahabbatu ya, rasul kullama zadat mahabbatur rasul fi qalbi imri'in muslim fa innahu tazidu mahabbatuhu li al-bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika fa innahu aktsara man arafa haqq al-bait huwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau katakan, setiap semakin kuatnya rasa cinta seseorang kepada Rasulullah SAW ya, dalam diri seorang muslim, maka rasa cinta kepada keluarga Nabi SAW akan bertambah. Karena itulah manusia yang paling mengenal hak al-bait, kata beliau adalah manusia yang paling mengenal hak al-bait, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq lebih tahu tentang hak al-bait, karena mereka Abu Bakar adalah kaum mukminin yang paling sempurna imannya setelah Rasulullah SAW di kalangan umat ini. Ya. Kemudian wadzalika li mahabbati Rasulullah SAW mahabbah kamilah. Kenapa hal itu terjadi? Karena cintanya kepada Rasul dengan cinta yang sempurna. Baik, maka beliau katakan kana radhiyallahu anhu min a'dhamil muslimina ri'ayatan bihaqqi qarabati Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang kaum muslimin yang sangat peduli tentang hak-hak keluarga Nabi atau keluarga Rasul SAW. Ya, qarabati Rasulullah wa ahli baiti. Fa inna kamal mahabbatihi lin Nabi SAW aujaba ya sarayat al-mahib hubbi li ahli baiti. Karena kesempurnaan cinta kepada Nabi SAW membuat dia mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza kana riayatu ahli baiti mimma amara Allah wa Rasul bihi. Ya, karena memang mencintai keluarga Nabi adalah merupakan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syaikhul Islam Taimiyah menukilkan perkataan Abu Bakar Siddiq anhu tentang bagaimana menyuruh kaum muslimin untuk menjaga hak al-bait. Tapi hak al-bait ini bukan maksud mengkultuskan mereka, sebenarnya yang dipahami oleh sebagian kelompok-kelompok yang ekstrim di dalam mencintai ya, berhulu dalam mencintai al-bait ini, dari jamaah-jamaah ya, yang menganggap ilmu mereka berkah, sorban mereka berkah. Bukan itu yang dimaksud di sini. Bukan begitu cara menghormati al-bait. Ya. Wa dzakar qaul Siddiq, lalu Syaikhul Islam menyebutkan ungkapan Abu Bakar Siddiq, "Urkubu Muhammadan fi ahli bait." Ya. Itu kata Abu Bakar Siddiq anhu, yaitu jagalah hak Nabi kita Muhammad SAW terhadap keluarga. Itu menghormati keluarga. Dan juga Abu Bakar Siddiq mengatakan, la qarabatu, wallahi la qarabatu Rasulillah SAW ahabbu ilayya an asila min qarabati. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah SAW lebih aku cintai daripada menyambung, menghubungi, memperkuat hubungan silaturahim dengan kerabat. Begitu bandingnya kemuliaan keluarga Rasulullah SAW di mata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang itu dikatakan oleh Syaikhul Islam Taimiyah sebagai hujjah menyebutkan bahwa orang yang paling sempurna menjaga, menghormati al-bait itu dari kaum umat ini adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu dinukilkan ungkapan-ungkapannya. Apa maksud dari penjelasannya adalah, pertama adalah bahwa Ahlus Sunnah mereka orang-orang yang sangat cinta kepada Ahlul Bait. Tetapi tadi Ahlul Bait yang bagaimana? Ahlul Bait yang benar-benar menjalankan akidah yang sahihah, ya, menghidupkan bukan tubuh yang sunnah yang sahihah. Ya, itu yang dimaksud di sini. Kalau mereka melakukan hal-hal yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka berhak dikritik dan juga disalahkan. Gitu. Bukan mereka itu adalah sebenarnya pada orang Syiah mengatakan mereka itu adalah kaum yang maksum, yang selamat dari dosa. Kemudian, ya, mauqif Syaikhul Islam Taimiyah dalam banyak ungkapan yang begitu sangat jelas tentang kemuliaan Ahlul Bait dibanding dengan orang mereka, ya. Bi annahu laysa linasab faqat wa in kana nasab lahu i'tibar. Bahwa cinta kepada Ahlul Bait bukan karena sekedar hubungan nasab saja. Ya, sekalipun hubungan nasab itu adalah punya nilai, tetapi liistima'in nasab ma'al iman wa taqwa. Ini yang tadi poinnya disebutkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa cinta kepada mereka ada bergabungnya antara kemuliaan nasab
bersama iman dan ketakwaan. Ingat, bersama iman dan kalau tidak ada iman dan ketakwaan, maka nasab tidak ada nilainya. Bila iman dan takwanya, maka nasabnya akan bernilai. Kama qala Allah Ta'ala an al-anbiya, sebenarnya Allah sebutkan tentang keluarga para nabi. Ya. Setelah menyebutkan nama-nama di antara mereka, seperti dalam surat Al-An'am ya, Allah sebutkan inna auhayna ilaika kama auhayna nuhan min ba'di, kemudian sebutkan beberapa nabi-nabi. Wa min aba'ihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim istabainahum wa hadainahum ila siratal mustaqim. Dalil di antara orang tua mereka, min aba'ihim wa dzurriyyatihim, keturunan mereka, saudara-saudara mereka, istabainahum wa hadainahum. Kami pilih mereka dan kami bertunjuk mereka, kata Allah, kepada jalan yang lurus. Wa husul fadilah lahum kana min mawju'il amrayni. Terdapatnya kemuliaan bagi mereka para ahlul bait itu adalah dengan berkumpulnya dua hal. Hidayatum ila siratal mustaqim, yaitu mereka telah mendapat hidayah kepada jalan lurus, wa istiba'uhum wa tafdilum ala ghairihim fin nasab, karena mereka juga telah dilebihkan dari sisi kemuliaan keturunan. Itu dua itu. Karena Nabi SAW dalam sabda menyebutkan, ya, an-nasu ma'adinun kama'adin isdabi wal fitrah. Manusia itu bertingkat-tingkat kemuliaan dan kelebihannya seperti perbandingan emas dan perak. Khiyarum fil jahiliyah, yang mereka terhormat di masa jahiliyah, khiyarum fil Islam, mereka juga terhormat di Islam. Idza faqihu, ini syaratnya, bila mereka memang paham agama. Kalau dia di jahiliyah keturunan terhormat, kalau masuk Islam dia akan terhormat bila dia faqihu. Di situ idza faqihu, bila mereka betul orang yang paham agama. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan tentang kemuliaan keturunan beliau adalah keturunan bahwa Allah SWT memilih Bani Ismail. Innallah astafa Bani Ismail. Allah telah memilih keturunan Bani Ismail. Wastafa min Bani Ismail Kinana, dan memilih dari keturunan Bani Ismail itu suku Kinana. Wastafa min Kinana Quraisyan, lalu dipilih dari suku Kinana itu suku Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, lalu Allah memilih yang termulia lagi dari Quraisy adalah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, lalu Allah memilihku, ya, diangkat menjadi rasul dari kalangan Bani Hashim. Maka Syekh Islam Taimiyah mengomentar hal itu. La raiba ana li ali Muhammad, ya, haqqan 'alal ummah la yusyrikum fihi ghairuhum. Ini untuk menjawab tuduhan-tuduhan orang ya mengatakan Syekh Islam tidak memuliakan Al-Bait. Banyak sekali dalam kitab-kitab beliau sebelumnya. Maka beliau katakan tidak diragukan lagi bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW memiliki hak di atas umat yang tidak yusyrikuhum fihi ghairuhum, yang tidak bergabung dalam hal itu selain mereka. Ada hak khusus artinya. Wastakuna min ziyatil mahabbah wal muwalah. Mereka berhak untuk lebih dicintai dan dibela. Malas tahaquhu sairu butuni Quraisy, yang tidak dimiliki hak itu sebut oleh keturunan golongan-golongan Quraisy yang lain. Kamana Quraisy yastahiquna min mahabbah. Sebenarnya Quraisy lebih berhak untuk lebih dicintai dan dibela. Malas tahaquhu ghairu Quraisy, yang tidak dimiliki oleh kaum Quraisy dari kabail dari kabilah-kabilah yang lainnya. Wa amma nafsu tartib as-sawab wal iqab al-qarabah wadahallahu li syakhsil ma'ayyan wa karamati inda Allah Ta'ala fa hadha la yu'athir fi nihin nasab. Jadi beliau ingin membedakan antara kemuliaan secara umum dan kemuliaan secara personal. Ya. Maka di sini beliau menjelaskan adapun tentang pembalasan pahala dan ataupun hukuman di atas hubungan kerabat, dan Allah memuji untuk seseorang yang tertentu atau kemuliaannya di sisi Allah SWT, maka ini tidak dimasuk pengaruhi oleh nasab kalau personal. Ya. Maka walaupun Abu Bakar bukan dari kalangan Bani Hashim, secara personal Abu Bakar lebih mulia daripada Bani Hashim. Tapi kalau secara suku Bani Hashim lebih mulia dari sukunya Bani Bakar. Nah, itu yang dimaksud. Ya. Maka tidak mutlak kemuliaan umum itu dimiliki oleh personal setiap pribadi yang ada di dalamnya. Umpamanya Bani Hashim itu ada yang kafir, ya tidak dimiliki kemuliaan itu oleh orang-orang yang walaupun dia Bani Hashim karena dia tidak beriman. Baik, jadi beda antara kemuliaan yang umum dan kemuliaan yang pribadi atau personal. Wa inna ma yu'athir fil iman wal amal shalih. Adapun kemuliaan kalau dibanding personal itu yang menjadi patokannya adalah iman dan amal saleh, wa huwa taqwa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memastikan,
memutuskan di dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian insyaallah adalah yang paling bertakwa. Ya, bukan di sisi nasabnya, ini adalah personal. Baik. Wa hadha yunafi ma dzakarna min anna ba'dal ajnas wal qabil afdal ba'd. Dan hal ini, ayat ini tidak menafikan apa yang telah kita jelaskan kata beliau bahwa sebagian jenis qabilah lebih mulia dari yang lain. Fa inna hadha tafdil kama annahu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keutamaan ini sebenarnya jelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah annasu ma'adinun. Manusia itu bertingkat-tingkat kemuliaannya seperti yaitu logam, seperti logam. Emas lebih mulia daripada perak. Orang yang terhormat di masa gila, kata beliau, ada terhormat dalam Islam, idza faqih, bila mereka memang memahami agama. Maka saya menyebutkan dalam bumi itu ya, terdapat ma'adin, yaitu logam-logam yang bermacam-macam, ya, dan ada emas, ada juga perak, ya. Karena ma'adun dzahab khairan, maka kalau emas tentu lebih baik, ya. Li'anna madhanatu wujudil afdal amrayni fihi. Fa in qaddara annahu ta'attala wa lam yukhrij dhahaban kana ma yukhrij fiddah afdal minhu. Jadi kalau seandainya kalau tidak terdapat emas di situ, hanya di dalam bumi tidak hanya perak, maka perak lebih berarti lebih berharga daripada tanah, kan begitu. Wa bayyana anna al-amra wasatun fala tulgha fadilatun nasab jumlatan wa la tuj'al hiya mi'yar wahid liqurbil 'abdi min rabbih. Nah, ini yang belum dijelaskan sini. Bahwa urusan adalah yaitu urusan moderatnya di sini, cara berpikirnya adalah tidak diingkari adanya kemuliaan hubung keturunan secara jumlah, secara global, dan juga tidak jadikan ya hubungan keturunan itu satu-satunya cara untuk menilai seseorang yang dekat kepada Allah, ya, atau dekat dan jauh seorang pada Allah, bukan dari sisi hubungan keturunan. Faqala hadha huwal asl ma'al mu'tabar fi hadzal bab. Kata beliau, inilah pokok dasar dalam membahas bab ini, kata beliau. Ya. Tanpa dibuangnya, ya, tanpa menghiraukan fadilatan ansab, kemuliaan, ada yang kemuliaan keturunan, garis keturunan secara mutlak. Tidak dibuang, tidak boleh diingkari, kata beliau. Duna man dhanna anna Allah Ta'ala yufadhil insan binasabihi ala man huwa mislihi fil iman wa taqwa. Bukan pula orang yang menganggap bahwa Allah hanya memberikan kemuliaan kepada seseorang manusia dengan melihat dari sisi keturunan saja, tanpa melihat iman dan takwa. Bukan demikian. Jadi kata beliau, jangan sampai hanya dia yang jadi patokan keturunan saja. Keturunan juga ada hubungan dengan kemuliaan seseorang, tapi bukan dia menyendiri. Tapi yang menyendiri itu adalah iman dan takwa. Kalau orang sudah beriman bertakwa, walaupun tidak berasal dari keturunan yang mulia, ya, tetap dia mulia. Ini yang beliau. Kalau dia berketurunan mulia, maka dia lebih mulia. Kemudian fadlan amman a'zama man huwa a'zam iman wa taqwa. Apalagi dari orang yang lebih besar iman dan takwanya, kata beliau. Makanya orang-orang Syiah akan mengatakan Ali bin Abi Thalib itu lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Bahkan Ali radhiyallahu anhu sendiri memberikan ancaman kepada orang mengatakan bahwa dia lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar. Beliau katakan di mimbar Kufah, ya, man faddalani ala Abu Bakar wa Umar jallatu jaddan muftari. Orang yang mengatakan aku lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar, aku akan hukum dia hukuman cambuk bagi orang yang seperti hukuman orang berdusta. Ya, hukum bagi orang yang berdusta. Kemudian juga ketika beliau ditanya oleh anak beliau sendiri, Muhammad Hanafi, Muhammad bin Ali Abu Talib, ya, dikenal Muhammad Hanafiya, ya, ditanya langsung ayahnya oleh dia. Kata dia kepada ayahnya, man khairan nas ba'da Rasulullah. Siapakah orang yang paling mulia setelah Rasul? Lalu dia katakan, ama ta'lam ya abunayya. Apakah aku enggak tahu ya anakku? Sebetulnya dia tahu, cuman dia ingin mendengar langsung dari ayah. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingin menunjukkan kemuliaan Abu Bakar Siddiq di sini, sekaligus juga ingin menyelamatkan orang-orang yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu ayahnya menjawab, Abu Thalib menjelaskan kepada anaknya, Abu Bakar, Tsumma man, kemudian siapa lagi? Tsumma Umar, kata Ali. Kemudian Umar.
Kemudian anaknya mengira, saya takut akan katakan Utsman setelah. Maka saya katakan, "Summa anta ya abati." Kemudian engkau wahai ayahku. Lalu Ali bin Thalib menyatakan, "Anak adalah rajul muslim." Saya tidaklah hanya seorang orang biasa di antara kaum muslimin. Saya seorang dari kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh jadi secara personal ya, dari sisi iman dan takwa orang lebih mulia dari keturunan orang walaupun keturunan yang mulia. Jadi, kemudian fakila qaulaina khata' wa huma mutaqabilan. Dua-dua pendapat ini menyelisihi kebenaran dan saling bertentangan. Yaitu orang yang melihat tadi hanya keturunan saja jadi ukuran kemuliaan. Itu tidak benar. Atau orang menafikan adanya kemuliaan dari keturunan bila dia telah beriman. Balil fadilah bin nasab fadilatun jumlah. Kata beliau, kehormatan orang melalui keturunan, keutamaan secara global, jumlah, umum. Fadilatu li ajli madhannati wa sabab. Itu adalah keutamaan yang disebab ada penyebab. Wal fidatul iman wal fadilatu bil iman wa taqwa fadilatun ta'yin. Tetapi kalau kemuliaan dengan keimanan dan ketakwaan itu adalah fadilatul ta'yin, keutamaan seorang personal wa tahqiqin wa ghayatin. Ya, benar-benar telah membuktikan keimanan. Bahkan Syaikhul Islam Taimiyah menjelaskan tentang bagaimana manhaj al-wasatiyah, manhaj yang moderat, ya, dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah dalam mencintai Ahlul Bait Rasulullah SAW. Wala yajuzu ghulu fihim, tidak boleh berlebih-lebihan terhadap mereka. Wa itahum fawqa manzilatihim, memberikan kedudukan melebihi kedudukan mereka. Lianna hadza syirkum bihim, karena bisa membawa kepada kesyirikan, mempersekutukan mereka dengan Allah. Kama la yajuzu intiqasu qadrihim, demikian pula tidak boleh merendahkan hak mereka, kedudukan mereka. Wa amtihim haqqahum, atau mengurangi hak-hak mereka. Sangkan dzalika tahqiran lahum, baik secara pelecehan wa adam iktiraf bihaqqihim, atau tidak mengakui hak mereka. Atau kana dzalika bil muqabalatil ghulu bil ijhaf wa taqsir, atau sebagai bentuk membalas perbuatan orang yang gulu lalu dibalas dengan perbuatan melecehkan. Tidak boleh. Jadi tidak boleh kita menjelek-jelekan Ahlul Bait karena adanya orang-orang yang mengaku Ahlul Bait lalu dia berbuat sesuatu yang tidak pantas dalam agama ini. Tidak boleh pula kita menyebabkan para Ahlul Bait itu begini semua. Tidak bisa. Kita tetap proporsional di dalam menilai. Kemudian beliau menyebutkan di sini, al-ghayatu fil anbiya wa ahlul bait wal masyayikh. Kata beliau, bagaimana kita cara menghormati, memuliakan baik para nabi atau para ahlul bait atau para guru, para masyayikh, ya. Tajiduhum musyrikin bihim, ya. Al-ghaliyah. Ini beliau menyebutkan al-ghaliyah fi al-anbiya. Orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam menghormati para nabi, ahlul bait dan para guru, kata beliau, tajiduhum musyrikin bihim. Engkau akan dapatkan mereka sampai seakan-akan mempersekutukan, ya, mereka dengan Allah. La mutabi'ina lahum fi khabarihim wa amrihim. Bukan mengikuti tentang ilmu dan juga perintah-perintah mereka, tapi mereka persekutukan. Fa kharaju an haqqati syahadati alla ilaha. Mereka telah keluar dari hakikat mengucapkan kalimat tauhid. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Maka oleh sebab itu beliau menyebutkan perumpamaan orang yang membalas bid'ah dengan bid'ah. Ini tidak boleh juga. Jadi kita tidak boleh membantah bid'ah, juga lakukan bid'ah. Ketika orang Syiah Rafidhah mengakui hal-hal yang berlebihan tentang Ahlul Bait, kita juga berarti mencari kalimat-kalimat Ahlul Bait, merendahkan Ahlul Bait, juga bukan begitu juga. Ya. Lalu memberikan contoh, kaman yasiru ba'dul juhal al-mutasannina fi i'radi an ba'di fadail Ali. Kata beliau, sebenarnya juga sebagian orang-orang yang kurang ilmunya dari kalangan Ahlussunnah, kata beliau, ya, tidak mau mengemukakan kemuliaan Ali dan Ahlul Bait. Ketika dia melihat, ya, Ahlul Bidah yaghluna fiha, mereka adanya kelompok-kelompok orang yang gulu terhadap Ahlul Bait tersebut. Nah, lalu beliau menjelaskan bahwa akidah Ahlul Bait itu akidah Ahlussunnah, akidah sahabat. Ahlul Bait tidak memiliki kekhususan, tidak memiliki kelebihan, semua akidah mereka sama dengan akidah yang dipahami oleh para sahabat. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah wa dinuhum sidq wa taqwa. Kalau kita lihat sejarah Ahlul Bait itu, mereka adalah banyak orang-orang yang jujur, mulia, ya. Bukanlah al-kadhib wa taqiyah, bukan penuh dengan kebohongan dan taqiyah. Sebenarnya orang Syiah Rafidhah yang mereka banyak sekali kebohongan-kebohongan mereka dalam agama ini. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, ya, tidak ada orang paling terbohong di dunia ini daripada Syiah Rafidhah, kata beliau. Ya, bahwa mereka adalah orang paling banyak bohong. Bahkan dasar agamanya yubna ala
ala taqiyya wal kadhib. Agama mereka dibangun di atas kebohongan dan taklid. Baik. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Al-Islam. Inna aimata ahlil baiti ka Ali. Beliau sebut, sungguhnya tokoh-tokoh dari kalangan Ahlul Bait seperti Ali, wa Ibnu Abbas, nah ini kita sebut Ibnu Abbas, kalangan Ahlul Bait juga, yang keturunan-keturunannya, wa man ba'dahum, dan orang setelah mereka. Kulluhum muttafiquna ala ma tafaqa alaihi sairus sahabat. Mereka adalah ya sepakat mengamalkan apa yang diamalkan oleh semua para sahabat. Wa tabi'ina lahum, dan para tabi'in bi ihsanin min itsbati sifat wa qadar. Baik dalam sisi beriman kepada sifat-sifat Allah maupun beriman kepada takdir Allah. Lalu beliau katakan lagi, wa immatul muslimin min ahli bait Rasulullah SAW wa ghairihim muttafiqun al qaul wasat. Tokoh-tokoh kaum muslimin dari kalangan Ahlul Bait, kalangan keluarga Rasulullah SAW dan lainnya, mereka sepakat yaitu ala qaulil wasat, yaitu memiliki pandangan yang moderat. Al mughayyir li qauli ahli tamtsil, membeda dengan pendapat orang menyerupakan Allah dan makhluk dan qaul ahli ta'til, kalau orang mengingkari sifat-sifat Allah. Berbeda. Lianna li ahli bait Rasulullah SAW huquqan 'alal muslimin wa inna 'alaihim huquqan aidan fa minha istiqaqul al-fai. Lalu baru menyebut hak al-bait itu umpamanya al-fai, ya, bahwa mereka diberikan namanya hak al-fai. Al-fai itu adalah harta rampasan perang yang diraih tanpa melalui penyerangan secara. Jadi ada fai, ada namanya ghanimah. Kalau ghanimah adalah yaitu harta rampasan perang yang dibawa oleh para pasukan dalam tempurnya, dalam pertempuran. Maka harta-harta yang senjata-senjata itu namanya ghanimah. Tapi kalau rumah yang mereka tinggalkan, tanah mereka tinggalkan, itu disebut al-fai. Jadi kalau harta itu dibawa langsung dalam peperangan oleh mereka, ya peralatan mah itu adalah namanya ghanimah. Kemudian kalau al-fai adalah harta yang tinggalkan orang kafir tanpa melalui perang. Wa anna sadaqah la tahillu lahum. Yang dia kata Syaikhul Islam bahwa sedekah tidak halal bagi al-bait. Wa mimma yatamayyazu bihi anna ijma' al-atra hujjah. Al-atra ya. Antara hal yang berbeda mereka ini ada ijma' keluarga Nabi SAW ada hujjah, ini disebut ini, al-atra ini disebutkan oleh beliau. Ya. Kemudian juga beliau sebutkan wa mimma yatamayyazu bihi aidan wujubus shalah alaihim. Dan juga di antara hal yang berbeda mereka dengan lainnya adalah kita mengucapkan salawat untuk mereka. Sebenarnya Allah mengajarkan, juga Rasulullah SAW mengajarkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Kemudian juga dalam riwayat lain ditambahkan wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Baik, ini menyebutkan as-salatu wassalam ala ali Muhammad wa ahli baiti taqtadi an yakunu afdal min sa'iri ahli buyut. Diperintahkannya kita mengucapkan selawat untuk Rasulullah dan keluarga-keluarganya, menunjukkan bahwa mereka lebih memiliki hak di atas umat ini dibanding dengan keluarga yang lain. Inilah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata beliau, alladzina yaqulun, yaitu yang mereka mengatakan Banu Hashim afdal Quraisy wa Quraisy afdal Arab wal Arab afdal Bani Adam. Mereka mengatakan Banu Hashim adalah ya secara umum adalah orang kaum Quraisy yang paling afdal di kaum Quraisy yang paling afdal di kaum Arab, ya, kaum Arab yang paling afdal gitu, dan Arab adalah yang afdal dari keturunan Bani Adam. Kawan wajun Nabi SAW ahli baiti al-sahih kama yaqul Mutamiyah, dan juga Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa istri Nabi adalah bagian dari keluarga Al-Bait, masuk Al-Bait dia. Lalu beliau menyebutkan hal azwaju min ahli baitihi. Di sini disebutkan oleh beliau annahunna laysa min ahli bait wa rawa an hadha an Zaid bin Arqam. Ada pendapat mengatakan bahwa istri Nabi ya tidak termasuk keluarga Nabi, dan ini dapat dari Zaid bin Arqam, kata beliau. Yang kedua adalah as-sahih an azwaju min ahlihi. Yang benar adalah istri Nabi termasuk keluarga Nabi. Dalilnya adalah ya anna azwajuhum mimman yusalli alaihi kama sabata dzalika fi sahihain. Pertama dalil kata beliau adalah bahwa istri Nabi itu kita juga disuruh mengucapkan selawat untuk mereka, cuma terdapat dalam hadis yang Bukhari dan Muslim. Dan juga dalil-dalil yang telah kita sampaikan di depan tadi, seperti ketika Rasulullah ya'urni fi ahli nuzuri fi ahli min rajul bala adahu fi ahli, ya. Kemudian juga firman Allah yang telah kita sebutkan surah Al-Ahzab ayat 23 tadi, jelas bahwa ayat tersebut turun di rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian
Setelah itu beliau merinci tentang keutamaan-keutamaan istri Nabi dan juga masuk Khadijah, dan istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah Aisyah anha. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya, man ahabun nas ilaik, ya, siapakah manusia yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Beliau menyebut Aisyah anha, Aisyah. Wa min rijal wala abuha, dari laki-laki adalah ayahnya. Dan juga sabda Rasulullah mengatakan fadlu Aisyah ala nisa ka fadli tharid ala sa'ir ta'am. Kemuliaan Aisyah, keutamaan Aisyah di atas wanita-wanita lain adalah seperti keutamaan makanan sehari dari seluruh makanan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu ulama, barang siapa yang menuduh Aisyah, ya, dengan perbuatan keji itu, maka sungguh dia adalah kafir. Kenapa? Karena Allah telah menurunkan kesuciannya dalam surat An-Nur tersebut. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Wa man kataba ummahatul mu'minin azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Aisyah, barang siapa kata beliau yang menuduh istri Nabi dengan tuduhan yang keji, ya, baik Aisyah atau lainnya, fawaka. Maha itu membawa kekufuran bagi orang melakukannya. Di anatri arun wa ghadabatun ala Rasul. Ini adalah merupakan celaan dan hinaan terhadap Rasulullah SAW. Wa adan lahu, dan itu merupakan menyakiti Rasulullah SAW. A'dhama man adahu bi nikahihinna ba'dahu. Lebih bahaya, berat, ya, lebih besar daripada orang yang menikahinya setelah wafatnya Nabi SAW. Karena tadi Rasulullah telah mengatakan mayya'dhuruni fi ahli, ketika Rasulullah menyuruh para sahabat untuk membelanya dari orang yang menghina keluarga. Kemudian senantiasa hal ini dijelaskan dalam beberapa kitabnya oleh Syekhul Islam Taimiyah, ya. Lalu beliau menjelaskan juga, wa amna afdal ahli baitihi min ba'di fa huwa Ali. Kemudian keluarga Nabi SAW yang paling afdal setelahnya adalah Ali, kata beliau. Summa Hamzah, kemudian Hamzah, kemudian Ja'far, ya, wa Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Ini keluarga Nabi yang beriman di masa hidupnya Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib, kemudian Hamzah, kemudian Ja'far, ya, kemudian Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Ini kan Ubaidah bin Al-Harith, ini Harith ini ada saudara daripada ayah kandung Nabi SAW, Abdullah bin Abi Thalib. Ubaidah, jadi anak pamannya. Wa wala musabiqul Islam, termasuk di situ adalah Abbas. Wa ma'amal ahli bait Rasulullah, adapun keluarga Rasul paling banyak ilmunya dah itu Ali, summa Abbas, kemudian Abbas. Ya, kemudian dua dari kalangan anak-anak ini pamannya itu adalah Abdullah bin Abbas. Baik, inilah sekilas yang dapat kita bahas, penjelasan-penjelasan, ya, tentang pandangan Ahlus Sunnah Jamaah ataupun Syekhul Islam terhadap keluarga Rasulullah SAW, dan tentu penjelasan ini banyak beliau kupas dalam berbagai momen tentunya, secara khusus dalam kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, termasuk Hasan Hussein, ya, beliau anggap adalah Hasan Hussein min a'dhami ahli baiti ikhtisasan bihi. Beliau menyebutkan bahwa Hasan Hussein adalah, ya, yang termasuk dari keluarga Nabi yang paling mulia secara khusus, kata beliau. Kenapa? Karena hadis yang diwakilkan Nabi SAW ketika hadis kisah namanya. Itu ketika Rasulullah memanggil Ali, Fatimah, Hasan, Hussein, lalu Rasulullah mengatakan Allahumma haula ahli baiti fadhhaba anhum rijsa wa tahhirum tathhira. Ini hadis ini justru diwakilkan oleh Aisyah anha, ya, ketika turunnya ayat tersebut, kemudian setelah turun ayat tersebut, ya, setelah turun ayat tersebut, lalu Rasulullah keluarganya Ali, Fatimah, Hasan, Hussein, lalu ahli baiti adalah di antara tokoh ulama yang berilmu, ya, dan juga yang bertakwa. Qila innama sumya Baqir li'annahu baqar al-ilm. Kenapa dia digelar al-Baqir? Karena dia adalah orang yang betul-betul, ya, memiliki ilmu yang luas. La li ajli baqar sujud jamhatihi. Bukan berarti karena dia baqar sujud, karena banyak sujud yang ada bekas di kening. Bahkan beliau menyebutkan juga tentang pujian terhadap Ja'far As-Sadiq min khiyar ahli ilmi wa din. Inilah di antara pandang-pandang Syekhul Islam Taimiyah terhadap Al-Bait. Beliau menyebutkan yang memuji al-ilmi yang ada di kalangan Al-Bait, termasuk Ja'far As-Sadiq namanya. Kemudian juga beliau memuji juga Ja'far ini, Ja'far bin Muhammad min ammatid din bi ittifaq ahli sunnah. Bahwa Ja'far, Imam Ja'far itu adalah di kalangan tokoh ulama sesuai kesepakatan ahli sunnah. Baik. Itu yang dapat kita bahas dalam pertemuan kali ini secara sekilas tentang pandangan Syekhul Islam kepada Al-Bait. Ya. Di mana
beliau dituduh oleh sebagian orang, terutama tentu kelompok-kelompok yang wulu dalam mencintai Ahlul Bait. Ketika beliau mengkritik pemikiran mereka pada Ahlul Bait tersebut, mereka justru balik menuduh selanjutnya tidak menghormati, tidak memuliakan Ahlul Bait. Barakallahu fikum jami'an, wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada al-akhi madu kita dari Studio Sulawesi. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang ini dari pembahasan pandangan Ibnu Taimiyah terhadap Ahlul Bait, yang mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semakin kita ta'zim kepada mereka, yaitu Ahlul Bait, dan memuliakan mereka, dan mengetahui mana golongan yang sesat yang selalu membenci dan mencaci maki Ahlul Bait. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di kesempatan hari ini di 0218236543 untuk pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, Ustaz, yang pertama kami ajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mereka yang sudah akut dalam mencaci maki para sahabat yang tentunya membencinya, dan juga Ahlul Bait, bahkan dengan mengatakan Aisyah di dalam neraka, apakah masih boleh kita mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah, ataukah kita disyariatkan untuk mendoakan mereka sebaliknya, yaitu doa keburukan untuk mereka karena sudah keterlaluan perbuatan mereka, Ustaz? Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Retensi. Yang kemungkaran tetaplah kemungkaran, dan perkataan-perkataan itu merupakan hal-hal yang membuat mereka keluar dari Islam, yang membuat mereka telah menanggalkan Islam dari diri mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman mereka. Bukan kita yang mengatakan mereka keluar dari Islam, tapi mereka melakukan sikap sesuai dengan pandangan ilmu, dalil-dalil yang telah mengeluarkan diri mereka dari Islam dengan melakukan tindakan-tindakan pengkafiran terhadap sahabat secara mutlak. Itu para ulama mengatakan kalau ada orang menuduh para sahabat itulah kafir, kita pula berbeda dengan personal mereka ya. Dan juga sebagian ulama mengatakan dalil-dalil yang telah jelas menyatakan mereka di al-surga. Ketika Rasulullah SAW dan hadis yang sahih, kemudian juga terdapat keutamaan mereka dalam Al-Quran seperti Abu Bakar. Bila dia mengatakan min ahlin nar, ini adalah orang jelas tidak mempercayai Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Dari sisi ini para ulama. Tapi ini disebut dengan takfir mutlak ya, bukan takfir mu'ayyan. Mu'ayyan adalah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah perlu diterapkan tentang cukupnya syarat-syarat dan tidak adanya intifal mawani dan tidak adanya hal-hal yang menghalangi untuk ditakut. Itu kalau diproses secara hukum dalam Islam. Ya, seorang itu mau dihukum secara personal, secara muayyan, dia keluar dari Islam. Yang kedua adalah untuk doa. Bagaimanapun seseorang melukai, menyakiti, kita tetap berupaya mendoakan agar Allah menunjukkan jalan lurus atau Allah menyelamatkan kaum muslimin dari bahaya mereka. Kita belajar dari mana doa Rasulullah SAW kepada Umar, atau berdoa agar Allah meneduhkan Islam, memasukkan salah satu dari dua orang yang sangat jahat kepada Islam, yaitu Umar atau Abu Jahal. Dan pada akhirnya Allah milik Umar. Dan juga Rasulullah SAW banyak sekali mendoakan orang-orang yang begitu kejam dan jahat kepada umat Islam. Demikian para ulama-ulama kita dalam berdoa, namun hidayah itu ada di tangan Allah SWT. Kita tetap berupaya mendoa agar Allah menunjukkan siapa yang tergelincir dari kebenaran di kalangan umat ini. Itu ada doa. Agar Allah menunjukkan mereka, baik orang Syiah atau tidak, orang munafikin siapapun boleh mendoakan. Namun bukan berarti kita tidak boleh pula dalam mengkritik-kritik. Satu saat juga Rasulullah SAW pernah mendoakan juga yang orang-orang yang begitu jahat dan kejam membunuh para sahabat Nabi. Ketika Rasulullah SAW masih dalam keadaan lemah untuk membalas kekejaman mereka. Baik, dua hal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetapi tentu yang jelas utama yang banyak contoh adalah mendoakan setiap orang yang jahat kepada Islam agar Allah menunjuki orang tersebut Allah atau Allah memalingkan kejahatan dari kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan menjadi jelas bagi kita semua. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp.
Sebelumnya penanya mendoakan Ustadz, semoga Allah mudahkan urusan Ustadz terkait kejadian yang terjadi pada saat ini di mana ramai di berita dan di media sosial pula, yaitu peperangan antara kedua negara yang memang tadinya bersahabat yang sekarang saat ini sedang berperang. Apa sikap kita sebagai kaum muslimin? Apakah boleh kita mendukung yang tentunya yang masih ada bau Islamnya, mengingat sejarah Islam, sejarah negara yang satunya itu kental dengan agama Syiah, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Tanggapan para tokoh-tokoh politik internasional dan juga berbagai tokoh Islam, ya, ada dua hal yang kita harus tahu di sini. Iran sebagai negara berdaulat dengan Iran dengan akidah Syiah. Iran secara akidah Syiah itu adalah jelas-jelas telah banyak membantai, memusuhi Ahlus-Sunnah. Mulai Ahlus-Sunnah di Iran sendiri, Ahlus-Sunnah di Irak, Ahlus-Sunnah yang ada di Syria, Ahlus-Sunnah yang ada di Palestina, ya, Ahlus-Sunnah yang ada di Iran. Tidak sedikit yang mereka bekerja sama di dalam membantai Ahlus-Sunnah. Tidak pungkiri. Itu secara kerja mereka dalam bentuk fisik. Belum lagi kalau kita kali akidah-akidah mereka, tentu jelas banyak sekali yang sudah tidak lagi berakidah Islam, baik tentang Allah, baik tentang kitab Allah. Mereka mengatakan Al-Quran tidak asli, ya, bahkan dalam berbanyak hal mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyatakan kesyirikan, ya kan? Baik. Kalau secara geopolitik atau secara negara berdaulat, itu satu negara, walaupun negara orang kafir sekalipun, itu tidak boleh dilanggar secara hak konstitusi secara internasional. Maka setiap negara yang menyerang negara lain dalam bentuk apapun saja, jelas itu tindakan yang salah. Jelas itu tindakan. Namun hikmah dari ini adalah kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik ini semua. Karena juga banyak fakta-fakta ketika permainan-permainan yang terjadi terbukti kemarin waktu sebelum perang yang sekarang ini, ada pula Iran mengirim rudal, justru rudal itu terbuat dari kayu. Kan banyak viral itu, baik di Twitter atau di mana-mana. Apakah ini permainan atau tidak? Allah. Yang jelas, orang yang berteman dan itu biasa saja. Biasa mereka kadang bertengkar dengan sesuatu hal, ya, yang mereka walaupun pada satu kondisi bisa bersepakat, satu kondisi bisa bermusuhan, itu banyak sekali. Jangankan antar negara, antar orang dengan tetangga juga begitu. Kadang-kadang baik dengan tetangganya dia, kadang-kadang dia bermusuhan. Ya, kayak itu sudah normal dan kehidupan musuhan di dunia ini dalam proses. Kadang-kadang sepakat, kompak dengan tujuan yang sama, mereka akan. Ketika ada perbedaan, mereka mungkin harus tidak bisa diselesaikan dengan kompromi, mereka memakai itu. Itu sudah suatu hal yang terjadi. Mungkin kita menyikapi hal ini adalah, pertama, secara internasional, secara apa, satu negara lain itu diharamkan karena akan menjadi korban. Bukan orang-orang yang berpemerintahan saja, tapi termasuk rakyat sipil. Termasuk di Iran, itu masih ada Ahlus-Sunnah sekitar 40% atau 20%. Jadi disinilah ulama-ulama Ahlus-Sunnah ataupun tokoh-tokoh pemerintah di Ahlus-Sunnah, pemerintah Saudi Arabia tidak setuju dengan hal itu. Karena pertama melanggar hak-hak konstitusi secara internasional, kemudian juga akan menderitanya rakyat-rakyat yang mereka tidak tidak ikut sebenarnya bertanggung jawab dengan kesalahan-kesalahan tertentu mereka, termasuk secara khusus Ahlus-Sunnah. Jadi ini suatu pandangan yang harus maka kita memohon kepada Allah agar Allah menghentikan segala bentukan kejahatan-kejahatan yang akan mengorbankan, ya, secara khusus adalah orang-orang Islam. Tentu. Tapi baik Israel yang menang ataupun Iran yang menang, kebaikannya belum tentu secara total tentu untuk Islam. Tidak. Tentu. Pasti mereka bukan untuk membela Islam. Tetapi yang kita inginkan di sini adalah peperangan yang dihentikan. Israel tidak menyerang Iran lagi. Karena memang di sana juga ada Ahlus-Sunnah ataupun rakyat yang mereka mungkin, ya, belum mendapat hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, yang mereka tidak tahu tentang menerima dosa tentu. Yang mereka mendapatkan penderitaan-penderitaan yang cukup luar biasa. Yang dia dipandang seperti itu. Jadi apapun sebenarnya dasar konstitusi negara kita, penjajahan dalam bentuk apapun di dunia ini adalah harus dihapus.
Itu konsep Islam. Ya, Islam tetap adil. Islam, ya, bagaimana seseorang harus melakukan kesalahan, ya, tetap diproses dengan cara. Itu yang kita pandang. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Alhamdulillah jazakallahu khair atas jawaban Ustaz, demikian ya, dan mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita. Selanjutnya satu penelpon kami berikan kesempatan, silakan yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Halo. Silakan yang sudah terhubung di ujung telepon ya. Halo. 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 Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Rojak nih di Tangerang. Silakan Pak Rojak. Ini saya mau tanya soal itu. Ini Ahlul Bait ya Pak ya? Betul, pembahasan tentang Ini Ahlul kan Bait. seperti Palestina dengan Israel itu bisa dikatakan Ahlul Bait juga nggak tuh Pak? Iya. Bagaimana? Diulangi. Soal Israel perang itu dengan Palestina itu yang termasuk Ahlul Bait itu apakah Palestinanya? Oh, iya. Baik. Soal Israel perang dengan Palestina itu, iya apakah Palestinanya nggak Ahlul Bait apa Israelnya gitu? Baik. Itu kan Israel kayaknya kekeh bener gitu mau memiliki negara Palestina gitu ya. Itu apakah kita selaku umat Islam apa perlu membantu mereka gimana atau kita serahkan kepada Allah saja? Nah. Itu aja yang saya tanya. Ya. Baik. Baik, terima kasih banyak. Kasihan bener gitu, udah dibantah itu udah nyerah juga nggak berdaya gitu. Tapi sekarang Iran mah digituin sama Israel langsung membalas. Iya. Gitu makanya, ya gitu aja Pak. Ya gitu aja. Baik. Mohon jawabannya dari Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Tangerang, terima kasih. Boleh bertanya apakah Palestina itu Ahlul Bait atau Israel? Ahlul Bait tadi sudah kita jelaskan definisinya adalah yaitu orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Muttalib. Adapun keberadaan mereka itu berada di berbagai tempat, sebenarnya dijelaskan Imam Syaukani bahwa mereka setelah itu menyebar di berbagai dan menyebarkan Islam sesuai dengan berjihadnya para sahabat di masa tabi'in juga demikian, di masa khilafah Umayyah dan Abbasiyah mereka keluar dari Madinah berjihad di Mesir, di Yaman semua. Jadi mereka menyebar. Bisa jadi mereka di antara sebagian ada tinggal di Palestina sebagainya. Jadi adapun secara personal mereka sekarang ini di Palestina ataupun di tempat lain kita tidak mengetahui kecuali hanya beberapa. Contoh yang dipastikan oleh para ulama mereka keturunan Al-Bait ada pertama rajanya Yordania. Itu mereka betul-betul dari keturunan Hasan. Demikian pula Raja Maroko. Raja Maroko. Bahkan di Indonesia, bahkan waktu kami kuliah di Madinah juga ada beberapa Ahlul Bait. Tapi mereka tidak menunjukkan diri, ya, bahkan juga atas agama Saudi Arabia sekarang, itu mereka, beliau adalah keturunan sah dari keturunan Ahlul Bait. Dan beliau menceritakan, sampai hari ini semua keturunan Ahlul Bait yang ada di Arab Saudi itu diberi semacam gaji ya, tunjangan khusus di Saudi Arabia. Itu kita dapat cerita dari beliau sendiri bahwa beliau ada garis keturunannya sampai ke Ahlul Bait itu termasuk Ahlul Bait, dan beliau mengatakan di Arab Saudi semua keturunan Ahlul Bait itu mendapatkan tunjangan khusus, dan itu memang perintah dari masa Khalifah Abu Bakar, masa Khalifah Rasyidin, masa Umayyah dan Abbasiyah, mereka selalu mendapat ya pemberian khusus dari pemerintah. Apakah di Palestina? Mungkin saja ada, mungkin tidak. Kita tidak pastikan. Yang di Palestina itu ada kaum muslimin yang dibantai oleh orang-orang Yahudi. Maka kita wajib menorong saudara-saudara kita sesuai kemampuan kita. Jika dia ada sebagai pemerintah yang mempunyai pimpinan, mereka wajib untuk berjuang secara diplomasi bagaimana menghentikan kekejaman Israel di Palestina. Kita kaum muslimin, ya, terutama yang memiliki kemampuan di sisi harta, kita boleh membantu dalam bentuk apapun yang kita miliki, ya, dan tidak boleh lupa untuk mendoakan. Tentu kalau pemerintah kita ingin bantu secara pasukan, itu kembali kepada pemerintah kita. Tapi bolehkah kita pergi dengan sendiri berjihad ke sana? Itu akan menambah pekerjaan mereka di sana, karena kita tidak akan ahli dalam kondisi berperang di sana, bagaimana pola pelindungan diri semacam. Sebenarnya terjadi pada tahun beberapa tahun yang sebelumnya, ada yang mengatakan kita berangkat ke Palestina semacam. Justru akhirnya membeban pemerintah kita. Tapi kalau pemerintah mengirimkan pasukan, perdamaian segala macam itu
dalam ketentuan kembali pemerintah kita. Tapi kita wajib membantu dengan doa dan juga harta sesuai kemampuan kita, dan adapun membantu secara pasukan itu kewajiban pemerintah kita, kebijakan diberikan pada pemerintah kita. Demikian pula kewajiban pemerintah semua kaum muslimin, bukan negara tertentu. Semua pemerintah kaum muslimin wajib bekerja sama untuk bagaimana menghentikan kekejaman Israel yang ada di Palestina. Baik, adapun apa yang terjadi antara Israel dan Iran. Iran menyerang Israel bukan karena ingin membantu Gaza. Nah, ini yang salah persepsi kebanyakan muslimin. Sebetulnya Iran menyerang Israel bukan karena Israel menyerang Gaza. Jangan salah persepsi. Jangan dikatakan bahwa Iran sekarang ini sedang membantu rakyat Gaza dalam peperangan. Tapi karena Israel menyerang Iran. Ya, itu harus kita pahami. Bukan dalam rangka mereka sekarang ini, Iran itu untuk membela Palestina. Tidak. Ya. Mereka bukan dalam rangka membela Palestina. Mereka dalam membela negara mereka sendiri yang sedang diserang oleh Israel. Jangan salah persepsi kaum muslimin di sini. Ya. Bahwa penyerangan Iran kepada Israel itu bukan dalam rangka untuk menghentikan serangan ke Palestina sebenarnya. Cuman mereka membalas dendam, membalas peperangan Israel yang menyerang negara mereka. Sesuai dengan apa yang terbocorkan dari para tokoh-tokoh Hamas, kenapa mereka menyerang di awal tahun lalu itu, di bulan berapa? 17 Oktober itu, ya. Itu kan ada kesepakatan waktu Hamas menyerang nanti akan dibantu oleh Iran dan juga Lebanon, Palestina, Nasrullah. Dan pada akhirnya tokoh-tokoh mereka dibunuh, dan termasuk tokoh Hamas juga dibunuh di Iran sendiri. Ya, ketika pemikiran. Ini menunjukkan bahwa Iran itu ya banyak sekali permainan-permainannya. Semestinya kalau Iran itu pro Hamas, membela Hamas, pun tentu akan ditangkap lah. Kok bisa orang Israel membunuh tokoh Hamas di Iran? Atau memang sudah ada perencanaan dan itu diproses secara hukum oleh orang? Kenapa hanya kamar dia yang tidak meledak bom? Itu tidak kita bahas. Tetapi yang intinya ada. Jangan dipersepsikan bahwa serangan Iran sekarang ke Israel itu adalah untuk membela Palestina. Itu satu hal yang clear. Serangan mereka adalah untuk membalas serangan Israel ke negara mereka. Itu aja. Kalau betul, tentu sebelumnya saat Hamas awal menyerang dan kesepakatan mereka yang pada akhirnya mereka khianat kepada Hamas, dan juga akhirnya juga semuanya dihabisi oleh Israel, termasuk Nasrullah, ya, Hizbullah juga dihabis. Baik, banyak sekali sebetulnya permainan-permainan hal ini. Kita orang awam hanya meminta kepada Allah agar Allah menjaga kaum muslimin dari segala keburukan di mana mereka berada, dan Allah memberikan kekuatan kepada pemimpin kaum muslimin untuk memperjuangkan hak kaum muslimin secara di dunia internasional secara kompetisi dan juga di PBB dan sebagainya. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di kesempatan pagi menjelang siang ini Ustaz. Mungkin ada yang dapat disampaikan sebagai penutup akhir di perjumpaan kita hari ini Ustaz, silakan. Terima kasih untuk pemirsa dan pendengar Robotikul yang telah bergabung pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita jelaskan mendapatkan faedah bagi kita semua. Dan Allah selalu berkahi waktu dan juga segala urusan kita. Dan memudahkan segala urusan kita. Diberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita. Barakallahu fikum jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustaz Dr. Al-Misli Syamjandurrah hafizahullah. Sekali lagi kami ucapkan atas waktu yang telah diluangkan dan ilmu yang telah disampaikan dari pembahasan di pagi hari ini, yaitu pandangan Ibnu Taimiyah terhadap Ahlul Bait, pembahasan dari mengenai faedah-faedah sejarah Islam yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM.